saya ngelihat mereka ini nggak hilang harapan. Mereka langsung ngejual apapun yang bisa mereka jual. Segala bentuk mereka bisa masak, mereka masak. Mereka bisa cukur rambut, mereka buka itu. Itu luar biasa banget. Jadi ketika awal masuk tuh, saya langsung kayak, ini hebat banget ya masyarakat gitu. Tapi pada saat itu saya lebih fokus sama hal-hal itu sih Kak, Mhm. daripada fokus sama dentuman bomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercy, senang sekali saya dapat kembali menjumpai sahabat Mercy sekalian. Dan seperti biasa, kita akan berbagi cerita tentang relawan medis Mercy yang baru saja bertugas dari jalur Gaza. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, di samping saya, dokter yang baru saja bertugas di jalur Gaza dan akan membagikan ceritanya selama bertugas bersama kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, dok, kabarnya setelah kembali dari jalur Gaza? Kabarnya baik, alhamdulillah. Saat ini kabarnya baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin terlebih dahulu ini ya dok, perkenalkan nama, kemudian profesi saat ini sebagai apa, supaya kita bisa kenal sama dokter dan sahabat Mercy juga bisa tahu nih dokter Oke, sekarang profesinya apa. oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman sahabat Mercy semua. Nama saya Farhandika Muhammad. Saya berprofesi sebagai dokter umum dan terutama di bidang bagian emergency department. Ya. Gitu, Pak. Gimana dok, perasaannya sudah kembali lagi ke Indonesia selesai bertugas di jalur Gaza? Sebenarnya perasaannya tuh cukup apa ya, cukup cukup campur aduk ya. Jadi Hmm. kayak di satu sisi, jadi sepanjang jalan kemarin kebetulan saya exit sama kolega saya dokter kandungan, Hmm. Kak Ginta. Jadi selama exit tuh kita berdua kayak merasakan apa ya, kayak bergejolak gitu loh. Hmm. Kayak kita tuh di satu sisi senang karena kita akan ketemu keluarga di rumah di Ya. Indonesia, tapi di satu sisi kami juga punya keluarga di Palestina, yang mana kami juga khawatir dengan situasi yang belakangan ini tuh eh, lebih parah lagi gitu situasinya, lebih ngeri lagi. Jadi di satu sisi kami senang karena akan bertemu dengan keluarga di Indonesia, tapi di satu sisi lain hatinya berat, sangat berat karena yang tadi saya bilang kami punya keluarga juga di Palestina. Jadi harapannya semoga mereka baik-baik dan terus dapat perlindungan dari Allah untuk kita semua. Ya. Semua relawan yang baru bertugas kemudian kembali ke Indonesia punya kesan tersendiri ya dok ya selama bertugas di jalur Gaza. Tapi tahan dulu dok ceritanya, nanti kita bahas Oke, lebih lanjut dok. oke. Dan terlebih dahulu nih dok, bisa diceritakan kepada sahabat Mercy terkait bagaimana awal mula akhirnya bisa mendaftar ke Mercy, kemudian Hmm, ikut dalam misi ke jalur Gaza. Bisa diceritakan dari awal sampai hmm. akhirnya bisa berangkat ke jalur Gaza. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah gimana langkah-langkahnya, itu saya juga nggak terlalu tahu signifikan, tapi saya ngikutin perkembangan Palestina, Ya. insya Allah tuh dari tahun 2000, pertama kali tahun 2014. Hmm. Jadi saya ngikutin perkembangan-perkembangan, tapi pada saat itu tuh saya belum banyak tahu gimana caranya, tapi beberapa kali terjadi kayak serangan di sana, hati saya udah tergugah, saya udah cari tahu, saya baca sejarah Nakba 1948 dan ternyata memang situasinya eh kian memburuk gitu, kian makin berat, makin hari semakin berat. Lalu mulailah pada 7 Oktober itu ya, 7 Ya, Oktober yang serangan invasi pertama, 2023. ya 2023 ya. Nah, pada saat itu eh saya nggak tahu apakah aneh atau enggak kalau saya bilang hati saya rasanya tiba-tiba tergerak untuk gimana caranya. Saya waktu itu benar-benar nggak tahu, tapi Hmm. hati saya bilang kalau saya harus cari cara untuk ke sana. Hmm. Dan eh, pada saat itu yang ada di pikiran saya cuman gimana cara saya ke sana, saya untuk masalah urusan di sini segala macam itu semua saya pasrahin ke Allah semua. Tapi saya coba berbagai cara, beberapa NGO saya reach juga dan beberapa Oke. relawan yang udah di sana dari luar negeri yang Hmm. selain dari Indonesia itu saya reach, saya DM, saya tanya gimana caranya sampai qadar Allah, alhamdulillah saya dapat info bahwa Mercy pada saat itu membuka informasi tentang emergency medical team yang akan berangkat ke Palestina. Akhirnya pada saat itu saya mengajukan diri dan sekitar bulan Maret, alhamdulillah itu didapatkan informasi dari pihak Mercy bahwa saya bisa jadi salah satu
punya kesempatan jadi relawan yang bisa berangkat ke sana gitu sih ceritanya. Masya Allah, berarti sudah mengikuti isu soal Udah, Gaza sejak sudah, lama ya dok sudah ya? lama. Dan akhirnya bisa berangkat di tahun Alhamdulillah, 2024 ini. alhamdulillah. Ya. Kalau respon dari keluarga sendiri bagaimana dok? Ketika akhirnya dokter meminta izin untuk berangkat ke jalur Gaza, karena kita tahu ya dok ya Benar, situasi di jalur Gaza saat ini tidak baik-baik saja benar, begitu dok. benar. Untuk proses izin, Mm. saya orang yang cukup percaya kalau misalnya saya mau ngelakuin apapun, restu keluarga tuh kayak segalanya gitu. Ya. Karena saya ngerasa rintangan apapun yang akan saya hadapin ke depannya, kalau saya belum dapat restu keluarga, rasanya pasti ada ketidakterangan di tengah-tengahnya. Jadi saya memastikan ketika saya dapat informasi bahwa saya alhamdulillah dapat kesempatan dari Mercy untuk jadi relawan yang akan diberangkatkan ke Palestina, saya ngobrol dan balik lagi yang tadi kayak kakak bilang bahwa yang sama-sama kita tahu bahwa situasi Palestina saat ini kan susah banget ya, Ya. maksudnya sedang sangat situasi yang sangat sulit. Jadi tentunya izinnya juga nggak sehari. Jadi hampir setiap hari saya harus bicara sama ibu, sama saya, sama kakak dan adik saya. Eh, saya mengatakan kejujuran apa yang saya rasakan dan dilema apa yang bikin saya pengen ke sana. Dan sebenarnya pertanyaan orang tua saya dan keluarga saya sebenarnya sama. Mm. Niatnya ke sana mau apa? Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya mungkin kayak sederhana, tapi yang ditanyakan adalah intinya gitu. Niatnya ke sana mau apa? Terus udah siap dengan segala resiko belum? Dan ketika akhirnya saya dapat restu, ya alhamdulillah bahwa keluarga saya percaya sama saya, bahwa niat saya insya Allah untuk bisa melakukan yang terbaik membersamai masyarakat di Palestina, dan insya Allah saya juga siap, dan karena keluarga saya percaya sama saya, alhamdulillah saya juga percaya sama keluarga saya kalau keluarga saya siap dengan segala resikonya. Waktu itu tuh ya cukup dilematis, kalau diceritain mungkin kayak terdengar sederhana, tapi untuk proses izinnya aja berhari-hari sih waktu itu Kak, gitu. Jadi harus benar-benar meyakinkan orang tua. Benar. Waktu itu jawabannya akhirnya ketika akhirnya sudah diyakinkan akhirnya mengizinkan gitu dok untuk berangkat. Mamaku bilang, selama niat kamu bisa kamu tegaskan dan bisa dijaga niatnya, dan kamu percaya bahwa mama kuat, insya Allah mama juga percaya kalau kamu kuat. Dan untuk masalah penjagaan segala macam, mama akan percayakan semuanya ke Allah, sisanya karena balik lagi keluarga saya percaya bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan itu semuanya udah qadar Allah semua. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa dapat izin itu waktu itu. Kemudian dok selain keluarga dok, kan dokter juga Bekerja. prosesnya sebagai dokter gitu, Iya, iya. tentu harus ada proses izin yang dilalui ke pihak rumah sakit untuk bisa berangkat ke jalur Gaza, itu juga mengalami kendala nggak dok? eh Kendalanya tuh sebenarnya karena saya sudah meniatkan diri dari awal 7 Oktober terjadi itu untuk cari cara bagaimana caranya masuk. Jadi sebelumnya saya bekerja awalnya di 2 rumah sakit. Ya. Jadi saya alhamdulillah memutuskan resign qadar Allahnya. Akhirnya tersisa 1 rumah sakit, dan pada saat saya mendapatkan informasi bahwa saya akan diberangkatkan, saya melakukan diskusi panjang sama pihak rumah sakit karena kebetulan di rumah sakit yang saat ini tuh saya berprofesi sebagai kepala IGD. Jadi diskusinya cukup panjang. Awalnya izin untuk 1 bulan waktu itu, tapi kan karena ada delay dan segala Iya, iya. macamnya situasi yang sulit dijelaskan itu, akhirnya saya di tengah-tengah juga nelpon ke mereka. Alhamdulillah rumah sakit tuh support gitu Kak, tapi saya bilang kalau memang saya nanti ada delay atau apa, saya tetap mau ngelanjutin misi ini sampai selesai, sampai tuntas. Jadi kalau memang ada hal yang sekiranya merugikan rumah sakit, saya ikhlas untuk dicari penggantinya aja. Jadi memang dari awal hati saya insya Allah udah yakin banget untuk ngelepas apa yang memang saya akan tinggalkan di Indonesia, dan fokus sama misi yang alhamdulillah diberikan izin untuk berangkat gitu sih Kak. Dengan segala pertimbangan, proses dan pengorbanan ya dok, akhirnya sampai bertugas di jalur Gaza dan sekarang sudah selesai kembali ke tanah air gitu. Dan dokter masuk ke tim IMT 4 ya dok ya? 4, benar. Ya. Karena Mercy sudah mengirimkan yang keempat ya, termasuk dokter yang masuk ke tim 4 pertama sejak 18 Maret itu tim 1, kemudian sampai tim
4 gitu, dan setiap tim tuh punya cerita Iya, tersendiri gitu dok. Nah, bener. kalau dokter gimana dok? Bagaimana, kapan mulai berangkat dari Indonesia, dari Jakarta, kemudian proses perjalanan hingga akhirnya bisa masuk ke jalur Gaza? Kita tuh satu tim, isinya ada 7 orang. Ya. Itu ada dokter bedah, Hmm. spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis kandungan, dokter gigi, saya sendiri dokter umum sebagai dokter emergency, dan 2 perawat. Hmm. Satu perawat IGD, satu perawat ICU. Jadi kita berangkat dari Indonesia itu tanggal 3 Mei. Karena pada saat 3 Mei. itu direncanakan kita dapat jadwal entry Hmm. itu di tanggal 6 Mei melalui jalur border Rafah di Mesir. Sebelum serangan namanya ya dok? So, tepat di hari Iya. serangan. Jadi sebenarnya yang jadi pengalaman tuh adalah fluktuatif dan ketidakpastian itu sendiri Iya, yang iya. akhirnya jadi ujian ketika awal kami sampai di Mesir. Kami sudah mempersiapkan segalanya, bahkan kami mempersiapkan medical supplies, medical equipment, dan obat-obatan yang bisa dibilang sangat banyak untuk kami bawa masuk ke dalam Palestina supaya bisa kami sebarkan ke beberapa titik rumah sakit yang membutuhkan. Tapi qadarallahnya di saat tanggal 6 Mei seperti yang kita tahu, pada saat itu kita berangkat sekitar pukul 5 pagi. Jadi ini juga baru pertama kali sepanjang IMT ini berlangsung kalau misalnya terjadi cancel pada hari H, Iya, iya. pada saat kita lagi di jalan. Jadi kita udah di jalan, kurang lebih sudah mendekati terusan Suez. Hmm. Terus tiba-tiba ada informasi dari pihak WHO dan PBB bahwa kami dipaksa untuk putar balik karena pada hari itu tiba-tiba border masuk ditutup. Bukan ditutup untuk sementara, Iya. tapi sampai batas waktu yang mereka bilang tidak bisa dipastikan sampai kapan. Dan pas kami pulang dengan hati yang berat dan sedih tentunya, kecewa karena kami harus membenahi hati lagi, menguatkan lagi ini ke depannya rencananya gimana, arahnya gimana. Pas kami baca berita ternyata ada serangan yang luar biasa mengerikan di Rafah. Jadi pada saat itu akhirnya kami saling menguatkan satu sama lain, anggota tim untuk sama-sama berpegang teguh dan melanjutkan niat baik ini. Waktu pada mau masuknya tuh waktu itu kayak gitu yang awal sampai. Ya. Kemudian Rafah ditutup ya dok? Rafah Akhirnya ditutup. bisa masuk ke jalur Gaza bagaimana dok? Ini juga cukup panjang. Jadi kami menunggu awalnya sekitar 2 minggu tanpa kepastian apapun. Tapi kami selalu berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pihak WHO, dengan pihak PBB. Karena balik lagi, ini bukan ditutup hanya untuk kita, tapi seluruh relawan sedunia. Jadi pada saat itu akhirnya dilematisnya adalah yang kita tunggu pun tidak tahu kapan waktunya. Yang tadi saya bilang ternyata ujian pada saat perjalanan ini salah satunya adalah ketidakpastian Iya, dan iya. diri sendiri gitu Kak. Kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa dalam ketidakpastian ini kita tetap punya niat yang sama untuk masuk, untuk bisa membersamai mereka. Nah, akhirnya pada saat itu dapat pengumuman kita harus dipecah. Jadi tanggal 23 Mei, tim kita yang tadi 7 orang, kita diskusi mendadak untuk diobrolin bahwa ada jalur entry tapi hanya 2 orang. Yang biasanya sebelumnya tim-tim sebelumnya itu masuk barengan semua. Iya, satu tim langsung. Tapi saat ini slotnya tiba-tiba sangat dikompres dan itu pun melalui Jordan, border baru untuk manusia. Lalu lalang tadinya border di Karim Salam ini untuk bantuan gitu Kak. Nah akhirnya setelah kita diskusi, dokter bedah dan dokter spesialis anestesi yang akan entry pertama kali lewat Jordan. Lalu saya akan membersamai dokter spesialis anestesi dan dokter bedah ke Jordan untuk mempersiapkan proses entry dan menerima tim yang dari tim 3 yang baru exit. Iya. Akhirnya pada saat itu dan dokter kandungan dan dokter gigi menunggu di Mesir. Dan pada saat itu dilemanya adalah balik lagi kondisi relawan ini tuh tidak dipaksakan. Semuanya keputusan dikembalikan ke kita dan tim Mercy juga sangat leluasa dengan kami para relawan bahwa sekali lagi yang saya bilang bahwa tidak ada paksaan apapun sama sekali. Jadi pada saat sudah 2 minggu dan belum ada tanggal kepastian masuk, Mercy mempertanyakan juga ke kita apakah mau dilanjutkan atau sekiranya akan kembali ke Indonesia. Karena balik lagi ujiannya pada akhirnya ada di diri sendiri saat itu. Sampai akhirnya alhamdulillah entry pertama dilakukan 2 orang dari NGO, dari relawan Indonesia, itu dokter spesialis bedah dan dokter spesialis anestesi, itu masuk di tanggal 23 Mei, masuk melalui Jordan di border Karim Abu Salam.
Setelah dari Karim Abu Salam, akhirnya itu dengan proses yang jauh lebih ketat daripada yang di Mesir. Karena bahkan sampai di sana itu kita pakai kendaraan khusus dari PBB, Yep. itu anti peluru gitu Kak. Jadi itu apa ya, proses pertama kali sepanjang selama terjadinya proses entry masuk, pada saat itu adalah proses pertama kalinya. Jadi cukup deg-degan kita yang di luar menanti kabar juga dari yang proses entry itu luar biasa Kak. Dan karena memang setiap tim punya tantangan tersendiri ya. Benar. Di saat tim 4 tertunda untuk masuk ke jalur Gaza karena adanya invasi darat tanggal 6 Mei, Iya, tim tim 3 3 tertahan masih di jalur Gaza benar begitu. dengan situasi yang sangat Iya, mengerikan betul. di dalam karena di lokasi dekat guest house ya itu Iya, ya. betul. Gitu. Jadi saya ngebayanginnya juga itu susah banget itu saat itu. Dan seperti yang kita tahu ya, waktu tanggal 6 Mei kita kalau sahabat Mercy melihat di media sosial, Mercy juga sempat mengupload video yang memperlihatkan tank Israel menghancurkan satu icon di dekat Rafah ya, yang I Love Di Gaza, border, iya. yang biasanya ketika tim masuk itu berfoto dulu di Benar, situ gitu, dan saat itu sudah dihancurkan oleh tentara Israel Iya, gitu. saya lihat itu. Dan Yordan sendiri ya, kalau tadi dokter katakan lebih ketat untuk bisa masuk karena memang langsung berbatasan dengan Israel ya dok ya? Benar. Karena kalau Jadi Rafah kan dari Mesir, Gaza. border di Jordan itu kita lewatin 2 border, itu border Jordan Israel dan border dari Israel ke Palestina. Ya betul. Jadi memang perjalanan yang sangat panjang dan sangat Menegangkan ya dok tentu ya. menegangkan benar. Kemudian dok, dengan segala tantangan yang terlewati akhirnya bisa sampai ke jalur Gaza, bagaimana saat itu perasaannya dok? Pertama kali menginjakkan kaki di jalur Gaza. Jadi tuh uniknya gini, yang tadi saya bilang karena ujian paling besar menurut saya dalam perjalanannya adalah diri saya sendiri. Betul. Ketika proses menunggu, akhirnya diri kita tuh diuji dengan pertanyaan, apakah saya siap dengan kondisi situasi yang di dalam itu sedang sangat sulit, apalagi dengan invasi darat di Rafah pada saat itu menutup satu border lagi, yang akhirnya border yang tersisa sekarang tinggal di selatan hanya satu-satunya Jordan dari Karim Abu Salam itu, dan di bagian utara West Bank itu pun hanya untuk bantuan dan jarang diizinkan. Pertanyaannya adalah yang waktu itu Bang Dede, spesialis anestesi kami, itu pada saat sebelum tidur ada pertanyaan unik Kak. Dia nanya ke aku, Mas Farhan, kalau Karim Abu Salam tutup pada saat kita di dalam, Mas Farhan gimana? Pertanyaan itu akhirnya jadi momok sendiri buat saya. Pada saat itu mempertanyakan, kalau Rafah waktu itu tutup, ada satu border di Karim Abu Salam. Tapi kalau Karim Abu Salam tutup, bordernya hanya ada di utara dan itu ada military border yang kita tidak diizinkan lewat. Yang artinya kita akan trapping, nggak tahu sampai kapan. Tapi saya ngerasa ada perasaan aneh yang selalu bilang ke hati saya bahwa kita lanjut ya Han, Bismillah. Jadi hati saya selalu bilang, ngeyakinin saya kadang di malam hari, pagi hari ketika dilema-dilema itu muncul, selalu bilang bahwa Bismillah Han, insya Allah kita lanjut. Jadi bahkan sampai telepon keluarga lagi, minta izin lagi, minta doa lagi bahwa apapun yang terjadi tolong diikhlasin semuanya. Ini memang udah dari lama emang hatinya udah pengen masuk gitu. Jadi izinin aku untuk bisa membersamai saudara-saudara kita, Ma, Pa, Kakak sama Adik. Akhirnya dapat restu itu. Pas setelah itu akhirnya dapat pengumuman saya jadi entry, tapi kuota dari Indonesia hanya 1 orang. Berarti sendiri waktu itu Jadi perjalanan? saya masuk ke dalam dengan situasi yang menegangkan itu sendirian. Jadi akhirnya ada dilema lagi, hamin 1 hari itu alhamdulillah dari tim yang 4 yang dokter gigi sama dokter kandungan udah nyusul. Jadi penguat juga buat saya untuk dari Mesir masuk. ke Yordan. Karena pada malam itu pas dapat pengumuman dapat proses entry tapi hanya 1 orang. Bisa bayangin gak sih kita masuk sendirian dengan situasi yang luar biasa itu. Jadi balik lagi akhirnya meyakinkan diri sendiri gimana, dan nggak tahu kenapa hati saya selalu bilang Bismillah, insya Allah lanjut aja Han. Terus ada ujian kedua lagi, tim entry saya, konvoy entry saya adalah konvoy pertama yang akhirnya harus terpaksa menginap di Yerusalem karena terjadi sesuatu yang tidak saya bisa ceritakan di bagian border Karim Salam bagian Palestina. Yang akhirnya mau nggak mau kita spend a night di Yerusalem 1 malam dengan tadinya ketidakpastian lagi. Yang bikin sedihnya adalah kita bangsa Indonesia itu dapat visa transit cuma 2 hari.
Di Yerusalem. di Yerusalem. Sedangkan seluruh negara lain semua 2 bulan. Jadi yang waktu itu akhirnya di bayangan saya adalah kalau saya tidak dapat entry besok, 2 hari. saya Selama akan 2 hari. deportasi mungkin dari situ. Jadi, tapi balik lagi ketika hal-hal itu daripada saya fokus sama sisi khawatir, saya selalu berusaha untuk Allah tahu yang terbaik udah. Kita ikutin aja Allah gimana, ini Allah yang atur. Dan alhamdulillah akhirnya bisa entry besok paginya. Welcoming pada saat di border Palestina tentu suara dentuman bom ya yang nggak berhenti dan sangat luar biasa. Saya yakin relawan lain juga pasti bilang itu. Saya berusaha untuk tidak fokus ke sana dan saya fokus ke apa yang ada di hati saya bilang kayak Bismillah, alhamdulillah udah sampai sini. Tinggal sedikit lagi kita bisa ngelakuin semaksimal yang kita mampu untuk apapun kita bantu di dalam. Kayak gitu sih. Jadi ya cukup panjang sampai bisa masuk lah. Tapi alhamdulillah Allah lancarkan semuanya. Ya, berarti begitu masuk ke Palestina juga sambutannya sama tim yang lain ya. Iya, Dentuman dentuman bom. bom, suara tembakan, machine gun, AK-47, semua jenis saya nggak hafal semua, tapi suara itu cukup khas di telinga saya dan kadang saya bisa ingat gimana mengerikannya situasi saat itu sih Kak. Ya. Gitu. Dan warga Palestina setiap hari dok ya mendengar Benar, itu. itu yang saya nggak habis pikir. Makanya saya bilang bahwa Allah paling tahu Ya. mereka yang kuat Kak, luar biasa. Kalau situasi di jalur Gaza sendiri seperti apa dok waktu dokter pertama kali Awal masuk? masuk, Iya. kebetulan kita lewat bagian Rafah, kota Rafah, dan saya bisa bilang 80%, 90% kota Rafah itu bangunannya sudah hancur semua dengan kehancuran yang saya bisa bilang tidak mungkin diperbaiki. Maksudnya diperbaiki dengan renovasi nggak bisa, itu harus bangun ulang total. Dan tenda di mana-mana. Masyarakat tinggal di tenda yang menurut saya pun sebenarnya tidak layak. Dengan mereka juga saya melihat beberapa pas saat awal proses masuk, saya ngelihat di kanan kiri ada yang antri air minum. Tapi balik lagi saya takjub, mereka itu hari ini dihancurkan, besok pagi bangkit. Hari ini dihancurkan, besok pagi bangkit. Jadi saya ngelihat pasar, saya ngelihat mereka ini nggak hilang harapan. Mereka langsung ngejual apapun yang bisa mereka jual. Segala bentuk mereka bisa masak, mereka masak. Mereka bisa cukur rambut, mereka buka itu. Itu luar biasa banget. Jadi ketika awal masuk tuh, saya langsung kayak, ini hebat banget ya masyarakat gitu. Tapi pada saat itu saya lebih fokus sama hal-hal itu sih Kak, daripada fokus sama dentuman bomnya. Karena mereka aja sudah berbulan-bulan masih punya harapan untuk melanjutkan hidup gitu ya. Benar. Ya, kalau dokter sendiri bertugas di rumah sakit apa dok? Saya bertugas, jadi tim kami pada saat itu akhirnya berlima, yang pertama, tapi yang dokter gigi masuknya setelah menunggu 3 minggu di Jordan. Jadi yang awal itu saya dokter kandungan, dokter bedah, dan dokter anestesi. Kami bertugas di Rumah Sakit Nasr Medical Complex. Jadi ini salah satu rumah sakit pemerintah terpusat yang paling besar di bagian selatan. Selain ada rumah sakit rujukan terbesar itu European, yang pada saat ini juga sudah tutup. Rumah sakit European. Gitu. Oh, European. Jadi pada saat kita datang, Nasr Medical Complex itu baru buka dan baru beroperasi lagi setelah tadinya diinvasi dan dibombardir habis-habisan. Baru buka sekitar 3 hari. Jadi tim kami alhamdulillah berkesempatan untuk membersamai proses dari awal operasi sampai akhirnya bisa berlanjut lagi. Gitu. Oh, sambutan dari warga Gaza kemudian tim medis di rumah sakit ya ketika dokter datang seperti apa? Aduh, kalau itu saya yakin semua relawan pasti akan bilang sama bahwa sambutannya itu sangat amat hangat. Ini saya jamin, saya bersaksi bahwa saya tidak pernah sekalipun melihat tidak ada sambutan tuh, nggak ada. Karena apa Kak? Jadi mereka itu merasa bahwa bangsa Indonesia tuh saudara mereka. Jadi saya mau sampaikan buat teman-teman, apapun yang kita lakukan di Indonesia saat ini, mereka semua tahu. Aksi 2 juta yang datang di Monas, mereka semua tahu. Aksi sosial media yang kita lakukan, yang kita sharing, mereka semua tahu. Itulah kenapa ketika mereka tahu ada bangsa Indonesia yang datang, mereka ngeliat bendera kita, mobil kita langsung dikerubungin. Karena mereka saking ingin nyapanya. Dan pada saat saya keluar dari penginapan mau jalan ke mobil aja, itu yang saliman, yang minta peluk, itu luar biasa banyak sekali. Dan mereka mengucapkan hal yang sama, terima kasih banyak, saudaraku udah datang jauh-jauh ke sini. Maaf, mereka selalu ngomong maaf di situasi yang
berat ini, maaf kalau kamu datang di situasi yang aku pengen nunjukin sisi Palestina. Aku bilang Palestina dengan isinya kalian aja isinya udah bikin aku ngerasa ini indah sekali orang-orangnya gitu. Tapi mereka selalu bilang Palestina sebelum hal buruk ini kami indah sekali pemandangannya. Jadi yang saya bisa bilang adalah penyambutan mereka adalah mereka menunjukkan harapan yang luar biasa yang jujur belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi ini hal yang bikin saya tergugah dari awal masuk gitu. Saya merasa bahwa perjuangan saya untuk masuk ini nggak ada apa-apanya. Ketika di dalam dengan sambutan sehangat itu, kayak seketika misi ini harus saya tuntaskan sampai selesai. Itu buat saya yakin gitu pas awal masuk dan ketemu mereka dan mereka terus membersamai. Jadi kadang saya malu gitu. Saya ngerasa saya punya niat mungkin bisa dibilang sekitar 1000% nih. Saya masuk ke dalam untuk membersamai mereka. Tapi ketika ketemu mereka, ngobrol dan sambutan hangat mereka, saya merasa bahwa mereka kayak mau memberikan saya kebaikan 1.000.000%. Jadi kayak 2 kali lipatnya, luar biasa banget Kak. Di dalam sambutannya sangat luar biasa. Tenaga kesehatannya semua welcome. Walaupun semua tenaga kesehatan di sana tuh juga statusnya relawan, mereka tidak digaji. Mereka bekerja itu gak ada yang diupah sama sekali. Pernah saya tanya salah satu, kenapa kamu tetap mau jadi relawan di sini? Jawaban sederhana. Dia ngomong, kalau bukan kami, gimana cara kami bisa ngebantu kalau misalnya bukan dengan profesi yang kebetulan Allah titipkan ke kami. Masalah upah itu bukan hitung-hitungan manusia lagi. Itu kami serahin ke Allah. Tapi kami ingin bisa terus membersamai masyarakat kami, sesama kami, bahwa tanah ini akan terus bangkit. Jadi mereka selalu yakin bahwa nggak ada apa-apanya, apapun yang dilakukan Israel, apapun hal-hal mengerikan itu, Farhan, kami akan bangkit. Itu adalah ucapan seseorang dari awal pertemuan saya dengan beliau dan sebelum saya pulang. Itu nggak bisa saya jelaskan gitu. Bentuk harapan yang sangat luar biasa yang pertama kali saya saksikan seumur hidup saya. Gitu sih Kak. Ya. Dan itu tuh menjadi distraksi nggak sih dok? Karena dari beberapa relawan yang sudah kembali ke Indonesia, kemudian tentu rasa takut manusiawi ya dok ya, ketika akan memasuki Palestina jalur Gaza dengan situasi seperti itu gitu, rasa takut pasti ada gitu. Tapi ketika melihat kondisi masyarakat yang sudah bertahan selama berbulan-bulan, kemudian sambutan mereka itu menjadi satu ketenangan gitu untuk para relawan begitu dok. Itu jadi penguat dan penenang menurut saya. Kehangatan yang mereka berikan, bentuk cinta yang mereka tunjukkan, bentuk rasa percaya dan bentuk persaudaraan yang mereka tunjukkan bahwa bangsa Palestina dan Indonesia itu dekat. Itu membuat saya, yang tadi saya bilang, saya nggak fokus sama dentuman bom, saya nggak fokus sama suara drone, suara tembakan. Ketika semua suara-suara itu muncul, hati saya cuma bilang semoga tidak ada lagi korban. Sisanya saya tidak lagi mengkhawatirkan apa yang terjadi sama saya. Saya jadi fokus untuk ikut bareng-bareng sama masyarakat lokal kita, sama-sama membersamai mereka, melakukan apapun yang kita bisa untuk membantu. Nggak, maksud saya tidak harus dengan profesi dokter aja. Yang saya lakukan, saya sampai bilang saya mau bantu apapun. Yang saya siap membantu apapun. Kalau saya kasarnya, kalau misalnya saya bisa membantu masak, saya mau bantu masak. Karena yang tadi saya bilang, membersamai mereka tuh rasanya tenang dan indah banget Kak. Gitu sih Kak. Meskipun situasinya seperti itu dok. Walaupun situasinya sangat amat sulit. Ya. Untuk situasi di rumah sakitnya sendiri, dokter melihat seperti apa dok? Karena tim 4 kan yang pertama kali kembali bertugas di An-Nasr ya setelah pengepungan Israel di kompleks rumah sakit itu. Jadi kita mungkin bisa bayangin setengah kota Jakarta, sekota Jakarta ini rumah sakitnya kan banyak ya. Yeah. Tapi di sana dengan rumah sakit utama rujukan itu rumah sakit Aropa, rumah sakit Al-Aqsa, dan rumah sakit pusat pemerintah itu Nasar Medical Complex tempat kami bertugas. Jadi kita sama-sama bisa membayangkan gitu. Jumlah pasien per hari di IGD itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Itu baru yang ke gawat daruratan, belum yang ke poliklinik dan berobat semacamnya. Dengan saya kebetulan fokus di bagian trauma unit dan bagian resusitasi ICU di IGD. Itu kondisinya sampai saya bingung deskripsinya. Jadi pasien tuh sampai di lantai. Dan yang paling menggugah hati saya tuh ketika mereka datang bawa para syuhada.
Sebelum mereka bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan selalu bilang alhamdulillah. Itu kayak menurut saya imannya levelnya jauh. Jadi saya ngerasa banyak banget belajar di sana. Keyakinan mereka bahwa para syuhada ini tidak kesakitan. Para syuhada ini sedang berpulang kembali ke sisi Allah. Jadi membuat mereka tenang dan ikhlas bahwa yang berpergian ini, yang meninggal dunia ini tidak dalam kondisi yang sakit. Mereka sedang diistirahatkan karena bagi Allah sudah cukup perjuangan kamu karena kembali ke sisiku. Kalimat-kalimat itu yang bikin saya jadi kayak bertanya, kok bisa ya? Pernah gak sih kayak kakak ngebayangin, kok bisa ya orang sampai mikir kayak gitu? Kok bisa ada manusia yang hatinya setulus dan seluar biasa itu pola pikirnya? Mereka nangis, Kak. Tapi sambil penuh rasa syukur. Paham gak sih, Kak? Kayak Iya. bahkan ada anak yang mencium tangan ibunya, mencium kening ibunya, yang ibunya syahid gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang bikin saya saya ngerasa saya yang dapat penguat. Jadi saya malu kadang. Jadi karena kebetulan nama saya Farhan kan artinya senang ya. Senang, bahagia. Dan itu cukup dibahas berkali-kali sama tenaga medis dan masyarakat di sana. Saya berusaha mempertahankan itu karena mereka bilang, kamu datang ke sini, bangsa Indonesia datang ke sini, itu udah membuat kami tenang. Farhan, kamu ada di sini, kamu tersenyum, kamu ngobrol sama kami sambil senyum, itu udah buat kami jadi jauh lebih kuat. Saya nggak habis pikir mereka bisa apresiasi seluar biasa itu gitu. Lidahnya mungkin ringan dengan pahala-pahala menurut saya. Jadi kayak ringan sama pahala-pahala mereka. Saya jadi kadang kalaupun saya mau nangis, saya tetap berusaha mempertahankan Tetap senyum bahagia gitu. ya, mereka. Karena mereka bilang ini berharga gitu. Mereka bilang senyuman ini bisa jadi penguat mereka. Jadi saya usaha untuk jangan luntur kalau kayak gitu. Kalau emang ini bisa jadi salah satu yang bisa ngebantu, ya berarti saya nggak boleh luntur juga gitu. Nggak cuman itu doang ya. Jadi di rumah sakit tuh banyak banget kasus-kasus yang saya juga nggak habis pikir. Misalnya ada korban luka ledakan. Yeah. Jadi ibunya ini ngelihat ada ledakan yang besar di belakang di gedung dia. Dia dekap anaknya, bayi sekitar umur 7 bulan, 8 bulan. Terus dia lompat dari lantai 4. Kata masyarakat yang nganter sambil bergema takbir pas lompat. Ibunya masuk ke ruangan ICU, anaknya nggak ada luka sedikit pun di bagian luar. Tidak ada luka sedikit pun nggak ada. Tapi anaknya syahid juga. Maksudnya Masya Allahnya adalah saya nggak ngeliat ada luka gores. Lantai 4 loh. Lantai 4 Kak. Terus nggak cuma itu, ada hal-hal seperti yang makanya saya bilang Allahu alam ya, ini kami juga susah jelasin ini. Jadi pada saat datang ada kondisi dia kekerasan tumpul, terus kena spine injury. Jadi ada cairan bebas gitu di daerah limfanya. Nah, udah 2 USG segala macam, CT scan, akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit Eropa. Sampai rumah sakit Eropa itu nggak ada semua. Sampai akhirnya ngelihat hasil X-ray yang di rumah sakit Nasar dan di Eropa tetap nggak ada. Dan kata mereka hal-hal seperti itu sering banget terjadi. Makanya saya bilang keyakinan mereka jauh deh levelnya. Saya kalau ada deskripsi yang lebih baik dari kata luar biasa, saya akan ngomong itu 1000 kali dan berkali-kali. Sampai mereka sadar bahwa mereka sangat amat luar biasa. Dan kita harus terus membersamai dengan cara apapun. Gitu sih Kak. Karena kalau bagi kita ya dok, secara umum kehilangan seseorang yang disayangi, kemudian ya banyak hal, orang Gaza itu tidak hanya 1-2 ya dok ya, sudah kehilangan banyak hal gitu. Tapi mereka masih punya keyakinan dan ketabahan yang luar biasa kalau bisa kita lihat. Kalau dokter sendiri ini dok, seperharinya tiap hari itu berapa pasien dok yang ditangani? Yang tadi saya bilang kalau di IGD itu sendiri total sekitar 1000 sampai 1500 pasien sehari. Tapi karena saya di trauma unit itu sekitaran 30 sampai 60 pasien di shift saya doang pagi. Di shift pagi aja. Dan itu
Balik lagi ya, kondisi dokter di sana tuh sangat amat sulit, selain tidak mendapatkan upah sama sekali, Ya. jumlahnya juga terbatas, tapi sangat luar biasa. Saya berharap ada pesan yang menyampaikan bahwa saya mau mengucapkan kagum sama seluruh mahasiswa kedokteran dengan segala ketidakpastian dari pihak kampus karena universitasnya sudah pada hancur, tapi mereka masih mau jadi relawan. Mereka mau turun in charge, membantu apapun yang bisa mereka bantu, dan saya melihat bahwa yang tadi saya bilang, kenapa saya lihat harapan, tidak hanya masyarakat biasa, tapi mahasiswa dengan segala ketidakpastian ini, mereka tetap mau belajar, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak bisa dijelaskan lagi, sangat mengerikan. Mereka tetap mau bantu, setiap hari jalan kaki 3 kilometer sampai 5 kilometer tanpa diupah sama sekali, dan mereka belum jadi dokter, tapi daya semangat juangnya luar biasa. Pernah saya tanya, kenapa kamu mau ngelakuin ini semua? Dan jawabannya cuman sesimpel, karena kebaikan ini yang kebetulan saya bisa. Dia masih mau ngelakuin kebaikan yang seluar biasa itu, Kak. Saya nggak ngerti sih. Saya nggak ngerti, ada hatinya terbuat dari apa, saya nggak paham. Tapi Allah muliakan sekali hati-hati mereka. Saya kagum sekali selama di sana. Saya nggak pernah berhenti kagum sama masyarakat. Kayak gitu, Kak. Dari cerita-cerita sebelumnya Dok, banyak yang berkesan adalah ketika bertugas di rumah sakit menangani pasien-pasien tertentu gitu. Sebelumnya ada Mas Putra bercerita ketika melakukan hacking pada salah satu pasien yang hanya dibius sedikit gitu. Bahkan nggak dibius, Iya, Kak. bahkan tidak dibius gitu, tapi mereka tidak mungkin merasakan kesakitan gitu, tapi tidak menunjukkan rasa sakitnya gitu. Kalau dokter sendiri menemukan kasus-kasus seperti itu? Itu banyak banget. Karena keterbatasan sediaan obat. Yang bikin sedihnya, pas saya entry, peraturan yang lebih baru lagi, kami tidak boleh sama sekali membawa medical supply, bahkan benang sekalipun, benang jahit. Jadi kami cuma boleh bawa satu koper isi dengan personal staff, HP cuma boleh bawa satu. Akhirnya itu membuat stok obat dan segala macam nggak ada supply dari luar. Iya, Saya nggak paham apa alasannya, tapi itu membuat situasi lebih berat lagi. iya. Dan akhirnya banyak yang tidak dapat bius. Tapi mereka tidak menjerit, mereka mungkin merem, rasain sakit, mereka melantunkan ayat suci Al-Quran, mereka beristighfar sama Allah, mereka ingat Allah, mereka mengucap asma-asma Allah. Itu saya luar biasa, yang tadi saya bilang, saya dipenuhi kekaguman sama di sana. Ada satu cerita yang luar biasa banget, Kak. Pada saat saya sedang berdinas, saya sedang memegang pasien, ada luka lebar di bagian kepala, sedang saya jahit. Tiba-tiba dokter lokal di sana manggil. Dia bilang, Farhan, kesini katanya. Kebetulan orang sana bahasa Inggrisnya bagus, alhamdulillah. Iya, Jadi iya. saya bisa berkomunikasi dengan lancar. Terus, Farhan kesini katanya. Terus dia bilang, oh iya ada apa Ahmed? Namanya dokter Ahmed. Terus dia ngomong, ada pasien dan keluarganya yang mau bertemu dengan masyarakat dokter dari Indonesia. Kita nggak kenal sama anak ini siapa, ibu ini siapa. Ternyata si ibu dan si anak mau bisa baca Quran di depan bangsa Indonesia. Dia menanyakan untuk direkam dan sampaikan bahwa kami di sini masih terus berjuang dan kami tidak pernah kehilangan harapan dan tidak pernah kehilangan keyakinan. Anak ini usia sekitar 10-12 tahun dengan ada beberapa jejas luka di bagian perut. Dia kesakitan, tapi lantunan ayat suci Al-Qur'annya buat saya ngerasa tenang, buat saya ngerasa orang ini luar biasa. Anak ini sangat luar biasa. Dan itu nggak cuma satu anak kecil. Jadi karena yang tadi saya bilang, bangsa Palestina tuh merasa dekat sama bangsa Indonesia. Jadi ketika tahu ada dokter dari Indonesia, mereka tuh bahkan sampai mau nunggu. Saya sampai bilang, nggak apa-apa, ini dokter yang ini luar biasa, yang ini dokter ini luar biasa. Karena mereka tahu kedaruratan yang masih bisa nunggu, mereka bilang, kami mau sama Sama dokter dari Indonesia. tuh. Saya nggak paham jelasinnya itu gimana. Bahkan ada yang pada saat kita pulang dinas, itu ada ibu-ibu, dia jualan kue. Saya tahu itu jualan gitu. Tapi dia maksa, pas dia tahu Indonesia, terus dia bilang, ya Indonesia. Dia bilang ahlan sahlan, dia bilang ahlan bik. Dia maksa untuk ngasih kue itu, dia bungkus, dia kasih ke kita. Saya tanya berapa harganya, dia nggak mau sama sekali. Sudah saya keluarkan uang karena gimana pun kita nggak enak. Dia sedang berjuang, dia bertahan dengan cara berjualan. Tapi dia bilang, no, Indonesia brother sister. Dan itu sering banget Kak terjadi. Makanya saya bilang hati saya penuh di sana. Hati saya penuh banget. Mereka sangat ringan untuk menunjukkan cinta, kasih sayang, apresiasi.
Itu hal-hal yang sulit dilakukan sih. Maksudnya sulit bagi kebanyakan orang. Ya. Mungkin di sini, Di tapi di sana situasi normal aja di susah ya dok ya. situasinya normalnya sangat sulit, apalagi di situasi yang makanya saya bilang situasi yang tidak bisa dibayangkan seberapa beratnya terjadi. Sharing cinta dan kasih sayang itu buat saya mungkin ini namanya manisnya iman dan ukhuwah gitu ya, luar biasa. Saya bingung ngomong apa karena ya kalau saya bisa deskripsiin, tanah itu adalah tanah penuh harapan sih. Dan memang tanah penuh berkah ya dok. Insya Allah benar banget. Gaza ya. Kemudian tantangan tersendiri ketika selama bertugas di rumah sakit ada nggak dok? Tantangan tersendiri adalah diri sendiri. Saya akan selalu bilang tantangan ujian di perjalanan ini yang paling berat adalah ujian diri sendiri. Tapi saya alhamdulillah saya bersyukur sekali saya didampingi orang-orang luar biasa hebat dari tim Mercy itu sendiri juga yang masuk bersama saya. Kita saling nguatin di dalam, kita saling meyakinkan bahwa misi ini harus kita tuntaskan dengan baik. Kita harus melakukan segala upaya sebaik-baiknya. Apapun yang bisa kita lakukan dalam hal membersamai bangsa Palestina harus terus kita optimalkan. Itu membuat saya bersyukur. Jadi ketika nggak ada manusia yang nggak pernah dilanda sama kebingungan Ujian gitu. atau ujian overthinking gitu Iya. ya. Jadi balik lagi, niat kita itu di tengah-tengah jalan pasti akan selalu diuji. Dipenuhi rasa takut tiba-tiba yang kayak nanti kalau nggak bisa keluar gimana segala macam, gimana kalau nanti kena bom segala macam. Karena situasinya memang sangat berat di dalam. Tapi balik lagi, ketika kita balikin ke niat awal untuk masuk dan kita ingat bahwa keluarga kita sudah memberikan ridho dan saya berada di tim yang saya bilang berada di tim yang sangat tepat dan luar biasa saling menguatkan. Saya membuat diri saya yakin bahwa perjalanan ini tidak boleh stop dengan apapun alasannya. Saya harus terus bisa melakukan secara optimal apapun yang saya bisa untuk membersamai mereka. Gitu sih Kak. Ya. Dan tim 4 ini guest house dari Mercy sudah pindah ya dok ya ke Pindah karena Al-Mawasi. yang ada ledakan bom di samping guest house. Iya. Gitu. Jarak dari Al-Mawasi ke An-Nasr sendiri berapa jam dok setiap hari? Itu sekitar 35 menit kalau di jalanan tidak ada Kendala antrian serangan gitu. orang ngantri air atau ada apa ya hal-hal yang tidak bisa diduga gitu terjadi. Insya Allah sekitar 35 menit ya sampai. Ya. Itu setiap hari dok ya dan Insya Allah setiap hari. dan tim Mercy itu kebagian di shift pagi dok. Iya, kita kebagian di shift pagi, kita kebagi sangat optimal menurut saya, alhamdulillah. Saya di Departemen IGD, di Trauma Unit dan megang resusitasi ICU. Terus ada dokter Obgyn kandungan, megang di Departemen Obgyn. Ada dokter bedah dan dokter anestesi, megang di bagian Departemen ruang operasi. Gitu. Ketika masuk ke Palestina saat itu situasinya Rafah sudah diserang ya dok, dan perbatasan tutup total perbatasan antara Mesir dan Gaza gitu. Dan tentu bantuan yang tadinya sulit sekarang lebih sulit masuk lagi ya dok. Benar. Kalau situasi terkait bantuan kemudian kebutuhan makanan dan air di Gaza saat dokter masuk itu seperti apa dok? Di satu sisi tuh kayak saya pengen bilang bahwa situasinya sangat menyedihkan, mengerikan. Tapi kalau saya ngobrol sama masyarakat yang tadi saya bilang penuh harapan itu, mereka selalu yakin bahwa kami akan cukup. Coba kayak gimana cara ngebayangin segala ketidakpastian itu dengan rasa yakin bahwa semuanya akan Allah cukupkan. Mereka berpegang teguh sama keyakinan dengan iman itu aja Kak. Dengan iman itu aja mereka langsung merasa cukup dan mereka langsung melakukan aktivitas sehari-harian dan bangkit lagi yang tadi saya bilang. Hari ini rumahnya dirobohin, mereka ketok dinding besoknya. Kasarnya ada yang bilang kalau besok dibom lagi, besok kita ketok lagi dindingnya. Hari ini hancur, besok bangkit. Hari ini hancur, besok bangkit. Saya bahkan tidak melihat satu orang pun kayak hilang akal yang di jalanan, nggak ada satupun yang kayak gitu. Saya ngelihat orang kayak pembawaannya kayak stres gitu, nggak ada. Saya selalu melihat orang-orang yang tadi saya bilang mereka bersemangat, mereka penuh harapan walaupun mereka bilang kami sedih katanya. Kami sedih sama situasi ini karena kami pengennya ketika ada saudara-saudara yang datang dari luar kami bisa nunjukin bahwa Palestina situasinya nggak kayak gini gitu. Jadi sebenarnya balik lagi mereka berharap bahwa
bisa memberikan yang terbaik Rasa untuk sedihnya tamu tuh kamu. justru karena tidak bisa menyambut dengan Benar, baik ketika benar tim luar datang ya biasa dok ya. banget kan. Makanya saya nggak habis pikir deh, pokoknya setiap di sana saya banyak, ya Allah Farhan selama ini kemana aja, selama ini harusnya lebih banyak bersyukur lagi gitu. Bahkan sekedar air minum dan bantuan makanan itu sulit banget. Bahkan kan kami kemarin alhamdulillah bisa Idul Adha di sana. Iya, oh iya benar-benar. Itu kurban gak ada yang masuk. Jadi biasanya mereka cerita biasa ada kurban, tapi daging gak ada. Ini kalau masyarakat Indonesia mau tahu, harga gas aja saat ini di sana itu mencapai 8 sampai 12 juta, 12 kilo. Gas 12 kilo. Gas 12 kilo. Ayam itu sekitar 500.000 dan sangat susah dapetinnya. Karena bantuan makanan, supplies bahan bakar itu sangat amat sulit, terutama sejak border Rafah ditutup. Jadi kadang lewat ada yang berita yang dia diturunin di pantai tapi terus dibom. Oh iya ya, bantuan dari Airdrop. Bantuan itu saya nggak ngerti apa tujuannya. Itu bantuan ya, bentuknya makanan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau kita bisa ngelihat secara kasarnya, mereka ini kayak ditaruh dalam satu kubah di mana di dalam kubah itu ditentuin bom terus. Tapi mereka punya keyakinan yang melebihi kubah itu. Oke. Jadi keyakinan mereka itu udah bagus banget gitu loh. Saya membayangkannya itu seperti itu. Jadi saya ngelihat orang-orang yang di trapping, tapi hatinya udah melangit. Jadi mereka isinya tenang, yakin bahwa ini akan usai, bahwa kami akan bangkit, bahwa kami akan merdeka. Mungkin keyakinan itu yang bikin daya juang mereka sangat luar biasa, Kak. Ya, ya. Gitu. Meskipun warga Palestina terutama di Gaza tidak merasa kekurangan di tengah kekurangan, tapi tentu kekurangan itu benar ada ya dok ya? Benar-benar ada. Semua yang diberitain itu belum 100% dimunculin. Jadi kalau ada yang nanya ke saya pada saat saya pulang, ada teman beberapa mempertanyakan apakah yang diberitakan itu benar segitu parahnya. Saya cuma bilang ke mereka bahwa yang diberitakan belum ada apa-apanya. Yang saya temui lebih Apa parah yang itu. kami lihat dengan mata kepala, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, menurut saya itu jauh lebih mengerikan. Gitu. Tapi yang tadi saya bilang bahwa kami ke sana tujuannya lawan medis. Jadi ada peraturan juga dari pihak PBB dan WHO bahwa kayak kami dibatasi tidak boleh merekam hal-hal tertentu gitu. Makanya bukannya kami tidak mau memberikan hak info itu, tapi biarkan jurnalis yang ranahnya memang di situ dan biarkan kami fokus sebagai relawan medis di situ. Gitu, Kak. Berarti dokter total bertugas di jalur Gaza berapa lama dok? Hampir 5 minggu. 5 minggu, 1 bulan lebih ya dok ya? Sedikit. Dan total dengan waktu menunggu selama di Mesir, Jordan 2 2 bulan. bulanan. 2 bulan. Lumayan dok ya. Lumayan, alhamdulillah. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dok kepada masyarakat terkait situasi saat ini di jalur Gaza, di mana dokter sudah melihat secara langsung kondisinya dok. Pesan saya buat teman-teman masyarakat Indonesia semuanya, saya cuma mau nyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah semua tersampaikan. Tidak ada satupun yang tidak tersampaikan. Masyarakat Palestina tahu apa yang kita kerjakan, kebaikan apa yang kita niatkan, insya Allah semuanya tersampaikan, bahkan ke hati mereka. Jadi saya cuma mau sama-sama mengingatkan untuk mengajak bahwa kita harus melanjutkan perjuangan kita dalam membersamai mereka sebagai sesama manusia, sebagai saudara setanah air, sebagai saudara sesama muslim maupun yang non muslim, karena ini bukan tentang agama aja, ini tentang kemanusiaan itu sendiri. Kita teruskan, kita membersamai mereka dalam perjuangan kemanusiaan ini, apapun bentuk yang bisa kita lakukan. Ada yang doanya bisa sekencang angin, silahkan. Langit kan doa-doa terbaik kita semua. Ada yang bisa materinya dilebihkan, rezekinya dilebihkan sama Allah, berikan apapun yang bisa diberikan. Ada yang diberikan kesempatan untuk mengikuti relawan langsung ke sana, pasrahkan diri dan semangat untuk terus berjuang sama-sama ini. Tapi yang saya mau ingetin bahwa apapun bentuk kebaikan, segala niat kebaikan yang kita niatkan dengan baik, sampai atau tidaknya, itu semua Allah hitung. Jangan pernah pakai hitung-hitungan manusia untuk segala hal yang melangit.
Menurut saya itu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saya nyumbang ini saya harus dapat ini. Jangan. Untuk segala niat baik kita lakukan dan jangan pernah berpikir apa yang akan saya dapatkan setelah itu. Kita langitkan segala doa terbaik, kita bersamai saudara-saudari kita di Palestina, dan ujung perjalanan dari perjuangan ini tuh cuma satu menurut saya. Itu merdeka dan kebebasan untuk bangsa Palestina, supaya saya berharap semua masyarakat Indonesia juga bisa mengenal mereka, bisa berkunjung ke tanahnya, dan bangsa Palestina juga bisa berkunjung ke tanah air kita, supaya teman-teman bisa merasakan sendiri kehangatan-kehangatan yang kami rasakan sebagai relawan di sana. Karena benar adanya bahwa ini adalah salah satu hal paling luar biasa yang pernah saya alami. Itu aja mungkin. Jadi kita harus terus membersamai jalan kebaikan ini insya Allah. Ya. Karena aksi-aksi kita yang mungkin kita anggap sepele ya dok ya, kecil tuh sampai ke Bahkan sekedar rakyat sharing Palestina. sosial media, percayalah itu semua sampai. Buktinya nih ketika relawan datang jadi trending topik ya dok. Sampai warga Gaza tahu Benar, gitu semua kalau ada masyarakat relawan Gaza tahu ada Indonesia relawan datang Indonesia. membantu mereka gitu. Dan meskipun tentu bantuan kebutuhan makanan dan lain sebagainya dibutuhkan, dan tapi moral juga sangat penting saat ini dok ya untuk warga Palestina Benar, gitu. sangat amat dibutuhkan. Apapun yang tadi saya bilang, segala niat baik mari kita lakukan, apapun bentuknya, dan biarkan semuanya Allah yang mengatur sisanya. Yang penting kita udah punya niat baik, kita jalanin. Ya. Gitu Kak. Dok, sebelum ditutup, Ya. kita belum bahas tentang ketika perpisahan nih dok. Karena ketika datang sambutannya luar biasa, pulang juga harus berpamitan, tentu berat ya dok. Tadi juga disebutkan oleh dokter Farhan di awal, dilema gitu mau pulang karena di Indonesia ada keluarga, di Gaza juga sekarang sudah menjadi keluarga gitu. Bagaimana dok ketika berpisah dengan warga Gaza dok? Mereka tuh selalu bilang bahwa jangan pernah lupakan kami, karena rumah negara kalian sekarang cuma satu. Mereka selalu ngomong rumah kalian sekarang gak cuma satu, cuma Indonesia, tapi Palestina juga rumah kedua kalian. Jadi tolong datang ke sini lagi. Mereka selalu ngomong, tolong ingat kami dan hampiri kami lagi gitu deh. Insya Allah. Mereka selalu menyertakan insya Allah. Kekuatan insya Allah di sana sangat luar biasa. Pada saat 1 minggu pas mulai ada perpisahan dari Dokter Dede dan Dokter Faradina yang harus kembali ke tanah air, kami berpamitan ke titik rumah sakit, terutama di bagian ruang operasi dan bagian Menteri Kesehatan. Itu pada saat sore harinya mereka kayak ngasih surprise, datang ke kami, jalan kaki 2 jam sama istri sama anaknya. Jalan kaki ya. Itu bawain kue, ngasih pelukan, terus kita ngobrol-ngobrol sore hari di pantai, akhirnya bareng-bareng. Dan untuk saya sendiri pada saat, jadi kan saya sempat ada delay untuk exit. Saya sudah pamitan, ada orang dokter-dokter yang tidak berdinas pada saat itu, karena mereka saling ngomongin bahwa Dokter Farhan hari ini terakhir, mereka datang nggak? Mereka datang karena mau pamitan. Bagi mereka nggak ada pamitan. Bagi mereka ini cuma tentang sampai bertemu lagi lain waktu. Tidak ada yang namanya maaf ya terus selamat tinggal, nggak ada. Bagi mereka dan bagi saya pun ini cuma tentang waktu sampai kita bisa ketemu lagi. Terus ada yang pada saat saya masuk lagi karena ada delay, saya memutuskan untuk masuk rumah sakit dan berpamitan lagi karena besoknya exit. Ada satu yang tidak datang, lalu ditelepon sama temannya bahwa saya datang. Pada saat itu keluarga lagi evakuasi. Jadi dia mahasiswa kedokteran yang sudah 7 kali pindah tenda selama dari tanggal 7 Oktober. Tapi senyumnya nggak pernah putus. Luar biasa banget. Di telepon dia udah nangis dan saya bilang kita akan ketemu lagi. Tapi pada saat siang qadar Allah, saya bener sama kayak Ginta yang spesialis kandungan lagi nunggu jemputan kami, tiba-tiba ada teriakan yang saya kenal, ternyata itu dia. Ternyata dia di jalan kaki 7 km, 3 kilo sampai 7 km itu untuk ketemu gitu. Saya ngerasa kayak kok bisa selucu ini, kok bisa sehangat ini situasinya. Yang saya bilang bahwa mereka selalu bilang bahwa ini cuma tentang waktu sampai kita akan ketemu lagi, dan kita pasti akan ketemu lagi. Bahkan sampai detik ini mereka selalu kontak saya, kabar gitu deh. Dan mereka selalu bilang di akhir conversation di chat atau di telepon, tolong tetap aman, please be safe. Pernah bayangin
Mereka tahu kondisi kita tidak dalam situasi sesulit mereka, tapi doa mereka selalu turun ke kita. Itu yang bikin saya nggak mau kalah dalam ajang perlombaan doa ini. Mereka yang tahu kondisi negara kita, alhamdulillah aman, tidak ada penjajah, tidak ada bom sana sini. Mereka selalu mendoakan kebaikan dan mendoakan semoga tetap aman. Saudaraku, aku nggak akan pernah mau kalah dalam hal perlombaan doa ke mereka juga. Dan aku rasa kita semua, masyarakat Indonesia juga jangan pernah mau kalah. Jadikan ajang doa ini supaya doa-doa terbaik bisa terus melangit sampai tanah Palestina merdeka. Insya Allah. Terima kasih Dokter Farhan untuk Sama-sama, sharing berbagi sama-sama. ceritanya pada kesempatan kali ini. Iya. Dan terima kasih untuk tugasnya yang sudah selesai di jalur Gaza. Alhamdulillah, akan kembali lagi insya Allah. Saya mau nanya ini, Bang. Kalau ada kesempatan lagi akan kembali nggak? Pasti kembali ya? Pasti, insya Allah. Karena sudah berjanji juga dengan Pasti, orang-orang insya Allah. Gaza, Dok ya? Insya Allah, pasti. Ya, semoga bisa mendapat kesempatan lagi, Dok. Amin. Dan Amin. kita semua juga diberi kesempatan ya, Dok, untuk bisa ikut menginjakkan kaki di tanah Palestina. Indonesia, gitu. Palestina. Terima kasih, Dok, sekali lagi. Makasih juga buat semuanya. Baik, sahabat Mercy, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Farhan yang baru saja kembali dari jalur Gaza. Baru kemarin banget ya, Dok ya, hari Minggu. Dan bisa kita lihat mungkin wajahnya masih lelah setelah perjalanan dari jalur Gaza. Tapi telah membagikan ceritanya yang luar biasa kepada kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.